Halo warga Jakarta, bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 20 Februari 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, sebanyak 400 petugas kebersihan dikerahkan di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat saat rangkaian acara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, Kamis 20 Februari 2025. Informasi berikutnya, Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dihias dengan tema Betawi. 2 ondel-ondel besar berdiri di depan pintu masuk gedung untuk menyambut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Selanjutnya, Satpol PP DKI Jakarta siagakan 1.285 personel untuk membantu pengamanan kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, Kamis 20 Februari 2025. Titik penempatan personel berada di sekitar Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan di sekitar Kementerian BUMN. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kamis 20 Februari 2025. Pramono Anung dan Rano Karno dilantik dalam satu prosesi bersama 961 kepala daerah lainnya yang terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada Serentak tahun 2024 lalu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama kegiatan berlangsung di kawasan Istana Negara, Monas, Balai Kota DKI Jakarta, serta DPRD DKI Jakarta. Acara penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung serta Rano Karno telah dipersiapkan berbagai seni budaya Betawi digelar baik di Balai Kota maupun di gedung DPRD DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana suasana penyambutan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, ada rekan kami Dina Marcelina di Balai Kota DKI Jakarta. Dina. Terima kasih Robi. Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta, tepatnya di Pendopo Balai Kota, di mana Balai Kota ini akan menjadi lokasi penyambutan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang pada hari ini Kamis 20 Februari 2025 telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana. Pramono Anung dan Rano Karno dilantik dalam satu rangkaian prosesi pelantikan bersama dengan 961 kepala daerah lainnya. Hasil pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana. Jadi nanti sebelum pelantikan kepala daerah yang dilantik mengikuti proses kirap dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Setelah dilantik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menuju ke Balai Kota Jakarta. Dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta warga Jakarta sudah memadati kawasan Balai Kota DKI Jakarta sejak pagi hari tadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan acara penyambutan secara sederhana sebagaimana permintaan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada PJ Gubernur Teguh Setiabudi. Setibanya nanti di Balai Kota, Pramono Anung dan Rano Karno akan berjalan dari gerbang Lawang 1 menuju Pendopo Balai Kota. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno langsung disambut kesenian Betawi yaitu Tanjidor, Marawis, atraksi palang pintu, serta penyematan sorban. Seperti yang Anda lihat saat ini, suasana di Pendopo Balai Kota sudah dipadati oleh warga yang sangat antusias menyambut kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kawasan Balai Kota ini juga telah dipenuhi karangan bunga yang berjejer dari depan pintu masuk Balai Kota sampai di setiap sudut area Balai Kota.
Karangan bunga bertuliskan ucapan selamat dan sukses Pramono Anung dan Rano Karno juga berasal dari berbagai pihak, mulai dari tokoh politik, jajaran menteri, dinas-dinas lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD hingga pegiat UMKM Jakarta. Prosesi pertama Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota adalah serah terima jabatan di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Dan momen ini menjadi saat terakhir PJ Gubernur Teguh Setiabudi menjabat berpamitan dan kembali menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sertijab ini dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda, para gubernur DKI Jakarta, kepala perusahaan daerah dan BUMD DKI Jakarta, jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya, serta kerabat. Demikian laporan kami dari Balai Kota DKI Jakarta. Kembali ke studio. Robi. Terima kasih Dina dari Balai Kota DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana suasana di DPRD DKI Jakarta, ada rekan kami Vivi Sarvina di DPRD DKI Jakarta. Vivi. Ya, terima kasih Robi. Saat ini saya berada di gedung DPRD DKI Jakarta, tepatnya di lantai 3 ruang rapat paripurna yang menjadi lokasi penyampaian pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah dilantik Presiden di Istana Negara hari ini, Kamis 20 Februari 2025. Rapat paripurna dimulai pukul 13.35 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dan kurang lebih 300 undangan dari berbagai instansi dan kementerian terkait. Turut hadir juga tokoh penting, di antaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, Fauzi Bowo, Basuki Cahayapurnama, dan Sutioso. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berjalan kaki dari Balai Kota menuju gedung DPRD DKI Jakarta. Selain mengagendakan penyampaian pidato perdana Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030, DPRD DKI Jakarta juga menyiapkan acara penyambutan secara sederhana bernuansa Betawi. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno di DPRD DKI Jakarta disambut dengan iringan gambang kromong, marawis, dan petasan. Dekorasi bernuansa Betawi juga menghiasi gedung DPRD DKI Jakarta, termasuk panggung lobi utama yang disiapkan untuk menampilkan seni budaya Betawi. Acara rapat paripurna berlangsung singkat dan sederhana, tidak ada hiburan atau pesta rakyat di gedung DPRD DKI Jakarta. Secara khusus melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung meminta fokus acara hanya penyampaian pidato perdana secara sederhana. Sementara hiburan untuk warga Jakarta difokuskan di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian laporan kami dari gedung DPRD DKI Jakarta. Kembali ke studio, Robi. Untuk mengetahui bagaimana suasana di sekitar kawasan Monas, ada rekan kami Anton Haryadi. Anton. Baik, terima kasih Robi. Saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, lokasi yang menjadi titik kedatangan gubernur dan wakil gubernur terpilih sebelum menuju istana. Tidak jauh dari lokasi saya berdiri saat ini, gubernur dan wakil gubernur terpilih masuk melalui pintu silang Monas Barat Daya atau Patung Kuda menuju lokasi drop off di Cawan Monas Utara, dan kendaraan nantinya akan diparkirkan di area Cawan Monas Barat. Sementara wali kota dan wakil wali kota terpilih masuk melalui pintu Monas Tenggara di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan parkir di Cawan Monas Timur. Untuk bupati dan wakil bupati terpilih masuk lewat pintu silang Monas Tenggara, parkir kendaraan akan diparkirkan di Cawan Monas Selatan. Pengamanan di sekitar kawasan Monas, terutama yang mengarah ke Istana Negara, diperketat. Tampak petugas gabungan berjaga di sejumlah titik. Seperti diketahui, sebanyak 2.802 personel keamanan gabungan, termasuk diantaranya 1.285 personel Satpol PP DKI Jakarta, dikerahkan untuk memastikan keamanan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Negara hari ini, Kamis 20 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Untuk mendukung pelaksanaan pelantikan ini, juga telah diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dan sekitarnya. Rekayasa ini telah diberlakukan selama 2 hari, sejak tanggal 19 Februari kemarin hingga hari ini, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran 3, Simpang Jalan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Simpang Jalan MH Tamrin, Jalan Kebon Siri, Jalan Veteran 2, dan Jalan Majapahit. Pengguna jalan diminta agar menghindari ruas jalan yang terdampak dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang diberlakukan. Demikian laporan kami dari Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Robi. Baik, terima kasih Anton dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 21 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Syahedi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.